Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablih fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarrun alaya. Bapak Ibu jamaah kajian malam Rabu ya, Masjid An-Nur, pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur yang insya Allah rahmati. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa ketemu ya Bapak. 2 tahun kita diuji sama Allah dengan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Dan saya pribadi, keluarga juga mendapatkan ujian yang sama dengan Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya ingin berbagi hikmah di balik ujian sakit. Saya ngambil tema ini karena yang pertama saya melihat betapa beratnya ujian pandemi, memporak-porandakan kehidupan, apalagi bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Semua terdisrupsi, dirusak oleh pandemi yang cukup singkat menurut saya, cuma 2 tahun. Mungkin bagi Bapak lebih singkat lagi ya, karena tidak berhubungan langsung. Kalau kami di rumah sakit rasanya capek, berat menghadapinya, tapi alhamdulillah seluruh staf kami aman kecuali 1 orang yang Bapak Ibu tahu, yang dipanggil Allah mendahului kita. Bapak Ibu jamaah, saya juga mau menyampaikan untuk yang kedua kalinya. Saya malu kalau dipanggil Ustadz karena ngaji saya tidak sebagus ngaji Bapak Ibu sekalian. Bedanya saya sama Bapak Ibu itu hanya saya berani gitu aja. Saya berani suruh ngomong apa ya saya berani gitu. Kalau salah mau dimaafkan gitu. Jadi lebih nyantai saya. Ilmu nggak punya tapi ingin berbagi. Maka saya harus belajar dan belajar. Tentu kalau Bapak Ibu saya kira udah sering ya mendapatkan materi ini dari para ustadz. Hikmah di balik ujian sakit. Hadisnya banyak. Tapi saya nanti mencoba yang unik. Lebih dari itu. Nanti untuk hadisnya saya sampaikan, silahkan dibaca sendiri. Tapi saya ingin dalam waktu yang nggak sampai 1 jam ini ingin menyampaikan sesuatu tip dan triknya. Itu kadang-kadang kita baca hadisnya sama, Bapak baca hadisnya, saya baca hadisnya, tapi pengalaman hidup berkata berbeda. Ada orang yang diuji dengan sakit kronis tapi bahagia. Ada orang yang cuma sakit gigi doang tapi sampai sumpah serapah yang
keluar. Betul ya Bapak Ibu ya? Padahal kira-kira sama nggak bacanya? Sama kan, hadisnya juga nggak terlalu banyak tentang ini. Maka saya ingin berbagi yang lain ya. Mohon maaf, saya selalu berbicara dari sisi yang lain yang saya punyai. Kalau dari sisi itunya pasti saya nggak punya. Ya, saya punyanya yang dangkal-dangkal saja. Tapi dalam hal bagaimana membuat hidup kita lebih nyaman, lebih bahagia dengan sakit, menikmati sakit, ya mari kita belajar bersama malam ini insya Allah. 45 menit ya. Jadi 45 menit, jadi jam 9 sudah harus selesai. Nah Bapak Ibu, di awal saya selalu ingin berpesan ini. Kosongkan gelasmu. Setiap kali kita bertemu sama orang lain, apalagi orang itu belum pernah dikenal, kemudian kita berkomunikasi, maka untuk mendapat manfaat, siap kosongkan gelas kita. Kalau tidak, tumpah. Komunikasinya bagus, tapi kok ya gitu-gitu aja ya. Kok tetap seperti itu adabnya? Itu berarti gelasnya penuh, setiap kali diisi tumpah. Bapak Ibu malam ini siap untuk mengosongkan gelas masing-masing? Siap. Insya Allah. Ini penting bagi saya karena ilmunya aneh gitu ya. Mungkin ada yang menolak, sementara nggak usah ditolak dulu. Masuk dulu, masuk. Kemudian nanti renungkan di rumah benar apa tidak. Ketika benar praktekkan, ketika salah saya mohon maaf. Kan seperti itu. Tapi ketika di awal gelasnya itu penuh, apapun yang saya bicarakan akan tumpah. Jadi kalau gelas itu penuh, diisi, pasti tumpah ya Bapak. Ya kan? Nah, maka sekarang kosongkan. Setiap kali kita mau mencari ilmu, dimanapun kita mencari ilmu, selalu kosongkan dulu. Pada saatnya kita harus menerima pendapat dari orang lain, walaupun itu kesannya adalah salah di awal, tapi renungkan, dicari lagi hadisnya, dicari lagi ayatnya, apakah bertentangan apa tidak, baru kita praktekkan dengan sungguh-sungguh ketika ilmu ini bermanfaat. Bapak Ibu jamaah, saya awali dengan iklan ya, Top Cafe. Saya selalu bangga ya kalau melihat PRM ranting yang begitu aktif itu. Kan tidak banyak Pak ranting itu yang aktif. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya bertemu di Wonoland dengan Ketua LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Jamaluddin. Beliau mengisi Baitul Arkom karyawan PKU yang sudah gelombang kedua, besok insya Allah gelombang ketiganya. Selalu ketika ketemu sama beliau rindu ranting. Karena justru kekuatan persyarikatan itu bukan di pusat. Kekuatan persyarikatan yang sebenarnya itu adalah di ranting. Maka kan setiap ranting wajib punya amal usaha. Amal usaha paling sederhana adalah kajian. Belum punya masjid tidak apa-apa kan? Sudah boleh jadi ranting kan? Tapi kajiannya harus jalan. Apalagi ini sudah ada masjidnya bagus pula. Apalagi secara jumlah ya toh, secara jumlah ranting Wonosobo Timur kalau dibandingkan dengan seluruh anggota cabang, maaf misalnya di Watu Malang, kira-kira banyak mana? Ragil ya, atau Wadas Lintang ya kan, atau Kalibawang. Insya Allah dari sisi jumlah anggota ranting Wonosobo Timur itu
jauh lebih banyak daripada cabang di tempat lain. Karena itu boleh jadi dengan kebersamaan secara terus-menerus seperti ini akan muncul amal usaha, amal suhab yang berbeda daripada dari amal usaha yang sudah kita punyai. Bapak Ibu, sebelum saya main-main ini, saya ingin memberi informasi. Ini merupakan kabar baik atau kabar buruk, terserah Bapak Ibu sekalian. Kami PKU yang pada saat kemarin ulang tahun ke-7 di bulan November kemarin berencana untuk memiliki sebuah pemakaman Muhammadiyah. Tentu di Kretek sudah ada, tapi ketika kita mau masuk ke Kretek dengan situasi dan kondisi yang berbeda, mungkin kita juga tidak punya kekuatan yang terlalu dominan, sehingga kami mengusulkan kepada Bapak-Bapak BPH, kami ingin memiliki makam Islam yang dikelola penuh oleh Muhammadiyah. Alhamdulillah kami udah dapat, tepatnya di Ranting Madulio, 2,5 kilo dari PKU. Insya Allah nanti luasnya kurang lebih 2000-an lebih. Mudah-mudahan ini bisa kita kelola dengan baik. Kenapa saya demikian Bapak Ibu sekalian? Karena seringkali kalau saya ketemu sama bapak-bapak waktu saya ngaji di Al-Arqam, terenyuh hati ini ketika melihat saudara kita warga Muhammadiyah ketika wafat di tengah-tengah warga non, sehingga pengurusan pemulasaran jenazahnya tanda petik menjadi rebutan. Mana yang kuat? Tinggal biasanya yang kuat yang lebih banyak, kan seperti itu. Sehingga kami berusaha mencoba membuat layanan husnul khotimah. Itu layanan husnul khotimah kami itu terbangun sebelum adanya pandemi. Kita udah punya. Kemudian begitu sudah punya lengkap dengan mobilnya, tiba-tiba pandemi datang. Padahal kami sudah merencanakan bekerja sama dengan PCM Monosobo, PCM Kretek, dan PCM Selomarto. Saya coba yang dekat dulu. Hadirlah pandemi, malah layanan kami menjadi sesuatu di Wonosobo. Bahkan kami dipercaya oleh Pemkab untuk mengajari mereka-mereka yang lain. Bahkan Bapak Ibu, kami di PKU mengajarkan bagaimana pemulasaran jenazah infeksius kepada warga non-muslim. Tentu secara agamanya berbeda, tapi mereka ingin belajar bagaimana merawat jenazah kalau jenazahnya itu adalah infeksius. Itu kabar baik atau kabar buruk, monggo Bapak Ibu sekalian. Kembali ke laptop. Kalau melihat Top Cafe, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian? Kopi. Terus apa lagi? Ya? Minuman. Terus apa lagi? Iwan Fals. Iwan Fals. Terus apa lagi? Ya? Cita rasa. Cita rasa. Artinya itu Top Cafe, slogannya adalah kafenya orang Indonesia. Ya. Apalagi salah satu jamaah udah ngatain, kalau lihat Top Cafe saya ingat Iwan Fals. Apa kata-kata Iwan Fals terhadap Top Cafe ini, Bapak Ibu? Top Coffee, berani dan kritis, berani membongkar, berani mengambil keputusan. Top Coffee, pilihan Indonesia. Dengan aroma dan rasa yang kuat, sejalan idealisme Iwan Fals. Top Coffee, berani dan kritis, berani membongkar, berani
mengambil keputusan. Top Coffee pilihan Indonesia dengan aroma dan rasa yang kuat menjalani garis tujuan. Top Coffee berani membongkar kebiasaan. Baik Bapak Ibu, apa pesannya? Berani membongkar kebiasaan lama. Bapak Ibu, kebiasaan kita, apalagi yang sudah di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, kan sudah punya kebiasaan tuh. Kebiasaan kalau dilakukan secara berturut-turut akan menjadi karakter Bapak Ibu ya. Karakter akan melahirkan nasib seseorang. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita bongkar kebiasaan lama. Bagaimana caranya? Kita ikutin kajian malam ini. Bagaimana cara kita untuk belajar hikmah dari sakit. Bapak Ibu, ada beberapa kejadian di beberapa tempat. Seperti yang ini misalnya, mengamuk, acak-acak IGD puskesmas, nyaris pukul perawat. Kira-kira kejadian ini di mana? Ya di mana-mana Bapak Ibu. Di Wonosobo juga ada. Di PKU pun pasti ada. Ya kan? Kenapa terjadi seperti itu? Ya nggak tahu lah. Nanti itu yang kita akan pelajari. Ada berita lagi, dokter dan para medisnya dipukul keluarga pasien. Pelayanan IGD-nya diboikot. Sering kan membaca ini, baik di TV maupun di medsos ataupun di koran-koran. Ini di luar negeri Bu, di India. Jadi tidak hanya berada di Indonesia ya, di India pun itu seperti itu. Salah satu rumah sakit swasta terbaik di kota Delhi, kota terbesar di India. Ya, mereka dipukuli oleh satu keluarga karena ibu mereka yang berusia 62 tahun tidak berhasil mendapatkan tempat tidur. Dan itu di Wonosobo juga biasa kayak gini. Ketika tidak mendapat tempat tidur kayak apa, apalagi pada waktu itu ya, pada saat yang antri-antri deh Mas, itu luar biasa. Ya, ya kan? Bahkan ada YouTube-nya Bu, viral. Keluarga pasien rumah sakit protes karena keluarganya tidak dilayani. Ini keluarganya kanker, katanya tidak dilayani. Ya. Dan kejadian-kejadian seperti ini itu menjadi lumrah kan di tempat kita. Karena ketika kita sedang diuji sakit, maka yang pertama kali hadir di pikiran kita adalah panik. Dalam keadaan panik, rasio buntu. Maka yang berbicara adalah emosi, stres. Jadi yang berbicara itu adalah emosinya, sehingga sumpah serapah di IGD. Ya, bahkan saya pernah mendapatkan komplain katanya IGD tidak manusiawi, IGD PKU tidak manusiawi, segala macamnya. Itu ya seperti itu kejadiannya di rumah sakit Bapak Ibu. Karena memang karakter orang yang sedang diuji sakit, terutama keluarganya. Kalau yang sakit biasanya nerima ya, terserah mau dibawa kemana terserah gitu ya. Ya, justru yang panik itu adalah keluarganya. Yang mau memukul perawat, mau memukul dokter itu justru adalah keluarganya. Nah karena itu saya ingin nanti belajar bersama Bapak Ibu bagaimana sih caranya ngatasin agar kita ini selalu belajar sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Saya cepat aja ya Bapak. Rasulullah mengatakan ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dalam menggunakannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Bahkan beliau juga bersabda, sesungguhnya nikmat pertama yang diminta pertanggungjawabannya adalah nikmat sehat. Nikmat sehat dan nikmat sempat adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman dan Islam.
Tetapi yang ditanya pertama kali justru adalah nikmat sehat. Untuk apa umurmu selama hidup? Selama kita tidak pernah sakit, ya, selama kita tidak pernah sakit, mampukah kita merasakan nikmat sehat? Saya ulangi, selama kita tidak pernah sakit, mampukah diri kita merasakan nikmat sehat? Sama ketika saya bertanya, selama kita tidak pernah lapar, mampukah kita merasakan kenyang? Yang terjadi justru kebalikannya, Pak. Kita ini nggak pernah lapar. Setiap kali diisi terus itu lambung. Apa yang terjadi? Nggak pernah merasakan kenyang, tetapi tiba-tiba lemes karena kekenyangan. Jadi kalau kita berbicara tentang hikmah di balik sakit, maka ketahuilah bahwa sehat itu adalah nikmat yang luar biasa besarnya yang didapat oleh kita. Bapak Ibu jemaah, sakit itu pasti, setuju ya? Ada nggak yang hadir di sini tanpa sakit selama hidup? Kayaknya nggak ada ya. Rasulullah diuji oleh Allah sakit cuma 2 kali. Kalau kita sedikit-sedikit sakit ya. Kalau Rasulullah diuji cuma 2 kali sakit, tapi kita sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Apalagi kalau menjelang Ramadan, sakit apa? Sakit emah, sakit perut kan? Supaya apa? Datang ke dokter supaya ada rekomendasi untuk tidak puasa Ramadan. Kan seperti itu. Sakit itu pasti, niscaya. Tetapi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian adalah sementara bagaimana sikap kita, adab kita, tindak tanduk kita terhadap sakit itu adalah pilihan. Sama ketika ada kalimat tua itu pasti, ya kan? Tetapi dewasa adalah pilihan. Jadi nggak salah ya Bapak Ibu kalau banyak orang yang tua tetapi belum dewasa. Jadi sakit itu pasti, tetapi yang menjadi pilihan kita itu adalah bagaimana adab kita terhadap ujian sakit itu. Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya bahwa sesungguhnya pahala besar karena ujian yang besar. Sungguh jika Allah mencintai satu kaum, maka dia akan menimpakan ujian yang untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Dan barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun murka. Tadi sakitnya pasti ya, karena itu bagian dari ujian dari Allah. Tetapi sikap kita terhadap sakit pasti ada 2, ridho dan tidak suka. Kalau ridho terhadap sakit kita, maka Allah akan ridho. Ya, tetapi kalau kita tidak suka diuji sakit, maka Allah akan murka. Kan kadang-kadang bingung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kita diuji sakit bersyukur enggak Bapak Ibu? Kebanyakan kan belum dibongkar kebiasaan lama. Ya, ujian sakit itu dengan apa? Sabar atau syukur? Ya. Kalau kita membaca apa yang ditulis oleh Salim Al-Filah, bahwa syukur itu adalah kesabaran kita ketika kita menghadapi ujian nikmat. Sebaliknya, sabar itu adalah kesyukuran kita manakala kita mendapat ujian musibah. Jadi syukur, sabar, di mana bedanya?
Hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada batas antara sabar dengan syukur. Karena itu sikap kita ketika menerima ujian sakit tetap ada dua itu kan. Kita murka kepada Allah, marah, atau kita sabar bersyukur kepada Allah. Ketika kita sabar, ridho, maka Allah ridho. Ya kan? Kalau tidak sembuh, ridho dengan cara menghapus dosanya. Tetapi boleh jadi Allah ridho, dilepas hapus dosanya, kemudian disembuhkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak ridho terhadap sakit yang diuji oleh Allah, ya Allah murka. Apalagi cuma datang ke rumah sakit untuk minta sembuh, kan salah fatal. Karena yang berhak menyembuhkan itu hanya Allah, Bapak Ibu. Ada sedikitnya 5 hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hikmah di balik ujian sakit. Hadis yang pertama, sakit bisa menghindar dari siksa neraka. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Itu baru sakit demam ya Pak. Bisa demam berdarah, bisa demam tipes, bisa COVID. Itu yang pertama, hadis yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua Bapak, saya akan cepat ini karena bukan ilmu saya ini. Saya cuma ingin menyampaikan ini. Ilmu saya nanti yang di belakang. Sakit bisa menjadi penghapus dosa. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit yang menahun, juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan dan menyusahkannya, melainkan akan dihapuskannya dosa-dosanya. Yang kedua, penghapus dosa. Yang pertama tadi adalah terhindar dari api neraka. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sakit bisa menjadi sumber kebaikan bagi seseorang jika dia bersabar. Rasulullah bersabda, sungguh semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, jadi ujian nikmat, ya, maka ia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, jika mendapat kesusahan atau musibah, maka dia bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Jadi ujian sakit, ujian sehat, ujian apapun, sesungguhnya itu adalah kebaikan bagi diri kita. Kalau saya memotivasi teman-teman saya di IGD, ketika mendapat ujian ada orang komplain, apa kira-kira yang saya sampaikan kepada mereka Bapak Ibu? Biasanya kalau datang itu menjelang subuh, ya, udah jam 3 pagi, jam 2 pagi, dokternya kan juga manusia ya, perawat juga manusia, kan kadang istirahat, dibangunin telat sedikit, itu udah lebih dari speaker itu suaranya. Padahal yang diajak bicara adalah orang yang sedang bangun tidur. Apa kira-kira yang harus saya sampaikan kepada mereka? Masa saya sampaikan, lawan aja biar tidak kurang ajar gitu ya? Tentu tidak Bapak Ibu. Saya selalu menyampaikan, teman-teman ketahuilah, setiap peristiwa yang menimpa diri kita, sesungguhnya itu adalah titipan orang, titipan Allah kepada kita lewat orang atau lewat peristiwa. Tujuannya apa? Mendewasakan diri kita. Coba nanti direnungkan, apapun, suami istri, ya, suami datang, kadang-kadang istrinya merengut, ya kan? Apa yang terjadi? Kalau suaminya nggak pinter, pasti suaminya ikut marah. Tapi kalau suaminya itu pinter, alhamdulillah ya Allah, istri saya masih merengut. Artinya dia perhatian sama saya. Ada sesuatu yang salah pada diri saya, ya kan? Nah, kenapa Allah itu menitipkan kepada istri kita, ini contoh ya, istri kita yang merengut, dititipkan, kon nek suamimu teko merenguto. Siapa sih yang bisa merengut kalau tanpa izin Allah? Kira-kira bisa nggak Bu?
Ibu merengut sama suami, bisa nggak tanpa izin Allah? Nggak bisa. Sebaliknya ibu mau senyum-senyum seterusnya sama suami juga nggak bisa tanpa izin Allah. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, apapun peristiwa yang kita hadapi itu sebenarnya adalah bagaimana cara Allah menguji kita. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pembawa acara, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua kita akan diuji. Tinggal kita mau dewasa atau tinggal cuman jadi tua belaka aja, semakin tua. Tapi kedewasaan kita nggak bertumbuh. Karena itu tadi sampai saya sampaikan di depan, kosongkan gelas. Boleh jadi ada yang lebih sepuh dari saya, tapi belum tentu yang lebih sepuh dari saya akan jauh lebih dewasa dari saya. Sebaliknya boleh jadi yang lebih muda dari saya, belum tentu dia lebih muda dari sisi kedewasaannya. Boleh jadi yang lebih muda dari saya itu jauh lebih dewasa dari saya. Semua bergantung dari jenis ujian hidupnya masing-masing. Kemudian yang keempat, sakit bisa membuat kita kembali mengingat Allah. Nah itu penting kan Pak? Kenapa kadang-kadang ini kebanyakan orang, ya kan, itu adalah semakin lupa kepada Allah ketika mendapat ujian nikmat. Paling bisanya alhamdulillah, habis itu hilang. Kita akan datang kepada Allah di malam hari lebih sering ketika kita butuhnya ketika sedang dalam keadaan diuji dengan ketidaknyamanan, maka kita hadir di hadapan Allah di malam hari. Tapi kalau kita dalam keadaan bersenda gurau, lagi baik-baik saja, kadang-kadang malam harinya juga kehilangan waktunya. Karena itu ujian sakit, hikmah yang keempat adalah bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, sakit bisa membuat kita lebih optimis. Allah menyuruh kita untuk cari kesembuhan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, tapi carilah kesembuhan. Ya, dengan kesembuhan yang halal tentunya. Semua pengobatan yang halal silahkan. Cara apapun silahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan syariah. Gitu saja. Malam ini kan tidak ingin membicarakan ini pengobatan apa, ini pengobatan tidak kan? Tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ujian sakit. Nah, ini masuk ke materi saya. Bapak Ibu, sesungguhnya dari hasil penelitian-penelitian ilmiah menyebutkan bahwa ada setidaknya 5 tahapan dalam menghadapi musibah. Tahapan yang pertama adalah denial, penolakan. Apapun musibah yang Bapak alami, tidak harus sakit. Tapi detik pertama pasti ada unsur penolakan dari benak kita. Contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sangat mencintai putra-putrinya. Tiba-tiba sore hari ada berita, ibu maaf, putranya tadi kecelakaan, diserempet becak misalnya, ya kan? Padahal yang menyampaikan itu tetangganya, sahih. Ya, tapi apa yang terjadi dengan ibu yang menerima informasi ini? Awal pasti menolak, enggak bukan anakku. Itu adalah fase denial, fase penolakan. Nah Bapak Ibu, setelah fase penolakan biasanya akan muncul fase kedua, marah, menyalahkan orang yang memberi berita, hoax dan semacamnya. Fase itu adalah fase marah. Sakit pun juga seperti itu Bapak Ibu. Saya waktu kena COVID, gimana saya mau marah? Wong saya tahu sebelum saya diperiksa.
Kenapa saya tahu? Istri saya positif dan saya sekamar. Apa mungkin saya tidak tertular? Kan gitu kan? Ya, sehingga begitu istri saya positif dan harus dirawat, saya sudah, ya Allah, saya juga positif nih. Saya pasrah, saya mohon pertolonganmu. Saya langsung periksa sendiri, dan ternyata positif, saya antar sendiri ke dokternya, saya minta masuk. Beda. Saya langsung enak karena saya nerima. Istri saya pasti nolak. Kok bisa ya? Kok gini ya? Kok gitu ya? Itu lambat. Tingkat fase denial dan sampai marahnya itu pasti agak lama. Itulah yang menyebabkan peningkatan imunnya tidak terlalu cepat. Setelah kita marah, ya kan, lagi malu-malu nih, iya apa iya ya, iya apa iya ya, sudah bergaining. Masa iya tetanggaku bohong, sudah mulai bergaining kan? Ya, oh paling iya, oh paling tidak. Ternyata dia nerima, oke, bergaining. Setelah bergaining, pasti dia masuk ke tahap berikutnya adalah depresi. Nerima tapi dengan perasaan yang berat, itu depresi. Bergaining kan menolak, menerima. Akhirnya menerima kan bahwa berita itu, menerima sakit itu. Tapi akhirnya muncul fase berikutnya adalah depresi. Ya, setelah depresi lama baru mencari penyembuhan, baru terakhir adalah move on. Acceptance, menerima semua ketentuannya. Sehingga kita bisa move on dari kondisi itu. Nah, Bapak Ibu, dari fase-fase ini, Bapak Ibu sekalian, dari fase ini itu tidak sama waktunya, durasinya antara satu orang dengan orang yang lain terhadap peristiwa yang sama. Peristiwanya sama, tapi kemampuan orang melalui fase-fase ini, kelima fase ini, itu berbeda. Ya, ada contoh misalnya. Saya mohon maaf ya kalau saya mencontohkan ibu-ibu ya, maaf sekali. Misalnya ada ujian dari suami ke istrinya. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih bisa menerima, suami atau istri? Ya, kebanyakan para istri itu lebih lama menerimanya. Sampai-sampai orang yang tidak tegur sapa itu tidak hanya antara tetangga dengan tetangga kan, tetapi antar pasangan pun itu tidak tegur sapa. Pertanyaan saya, Bu, mana yang lebih dulu nyapa kalau ketika ada sesuatu perang Malvinas gitu ya, gencatan senjata antara suami sama istri, mana yang duluan mengalah, Ibu? Jujur. Jadi kebanyakan suami ngalah, ya kan, suami ngalah, sehingga para ibu bisa 3 hari nggak nyapa, tahan. Suami nggak tahan, Bu, butuh. Kata bahasa tadi, siapa yang butuh? Biasanya yang butuh duluan itu kan para suami. Suaminya udah mau move on, lepas dari masalah, tapi istrinya terus marah, balik lagi menolak, marah, bergaining, depresi, balik lagi marah. Jadi tidak sampai ke menerima, acceptance. Nah, keterampilan ini Bapak Ibu yang perlu kita latih. Keterampilan untuk set. Begitu ada peristiwa apapun, iya. Marah itu adalah manusiawi Bapak Ibu. Lucu banget ya kalau disalahin orang terus tidak marah. Lucu kalau menurut saya, pasti marah. Apalagi kalau menyangkut akidah, marah betul. Ya kan? Tapi marah itu ada fasenya. Ketika marahnya berlebihan, maka tidak bisa menyelesaikan problem. Apapun problemnya. Maka fase ini harus dilatih. Bagaimana dari marah sampai ke penerimaan itu tidak
berlangsung lama. Itu yang menyebabkan kita nanti sehat hidupnya, damai. Ya, digodain sama istri ngamuk, kita damai aja. Saya tahu kok Allah sedang menguji aku. Istri sedang begitu, ya Allah sedang menguji aku. Saya terima. Ya kan? Jadi berlatihnya itu sampai berdamai itu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, tipsnya, ini tipsnya ya, kan sudah tinggal 1/4 jam. Ada tanya jawab nggak, Mas? Nanti kan ada tanya jawab. Nah, tipsnya 10 menit ya, nanti tanya jawabnya 5 menit atau lebih, saya nggak apa-apa. Saya mau sampai pulang setengah 10 juga nggak apa-apa. Ya kan? Nah, saya punya tips bagaimana kemampuan dari penolakan hingga menerima itu bisa cepat. Tipsnya Bapak Ibu, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu tip pertama. Ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga yang kedua, Bu, tipsnya kita ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dengan dua ini saja, ya kan, dengan dua ini saja kita bisa berlatih bagaimana cepat menerima suatu peristiwa, apapun peristiwanya. Yang pertama, kita yakini bahwa Allah akan menguji seseorang, ya kan, sekemampuan orang itu, tidak pernah melebihi kapasitas orang itu. Yang kedua, Allah sudah ciptakan di tubuh kita sesuatu yang sangat sempurna. Nggak ada ciptaan Allah yang sesempurna manusia, kan? Bahkan kita di atas malaikat. Malaikat enak ya, nggak punya nafsu. Manusia dikasih nafsu, tapi manusia juga dikasih giroh, dikasih keikhlasan. Nah, karena kita ini makhluk unik, makhluk yang sempurna, ya kita ambil hikmah kesempurnaan kita. Di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, ada zat, ya kan, ada zat yang sifatnya itu adalah sebagai gas. Bukan gas LPG ya. Gas mobil atau gas sepeda motor. Itu yang menyebabkan kita bertumbuh, berkembang, berpikir. Itu kita punya gas. Ya, bisa marah, bisa apa, itu kita punya gas. Namanya, istilahnya itu adalah sympathetic tone. Jadi ada sympathetic tone, ada parasympathetic tone. Yang simpatetik itu adalah ngegas. Ya kan? Orang yang suka ngegas itu kan kelihatan ya, Pak, reaktif, itu suka ngegas. Ya ada masalah sedikit langsung wur. Ya kan? Jadi apa, rambutnya jadi jegrak-jegrak gitu ya, itu kan. Karena itu dia memakainya adalah unsur yang sifatnya adalah simpatetik. Ya. Lawannya adalah rem. Dan kita diberi itu sama Allah. Karena dalam perjalanan itu kan kadang terjal, kadang turun. Kalau terjal kita harus ngegas. Kalau turun kita harus ngerem. Ya, itu. Jadi ada gas, ada pedal gas, ada pedal rem. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Sempurna menciptakan bumi dan langit ini untuk kepentingan manusia. Maka terciptalah siang dan malam. Di Al-Qur'annya jelas, siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau siang boleh kita ngegas, ya kan? Karena kan kalau siang kita ngerem, yang ya udah tiduran aja, ngerem terus itu ya. Ya kan? Tapi kalau siang itu kita disuruh beraktivitas, mencari karunia Allah, bertebaran. Tetapi kalau malam Allah minta istirahatlah. Ya toh? Nah,
Dengan kata kunci ini, ada gas, ada rem, ada siang, ada malam. Ada yang namanya hormon yang keluarnya itu diatur oleh siang atau malam. Namanya hormon stres dan hormon bahagia. Dua juga kan? Hormon stres itu namanya kortisol, hormon bahagia banyak, mulai dari dopamin, epinefrin, norepinefrin, serotonin, itu banyak hormon bahagianya. Dan luar biasanya ketika hormon stres itu naik, maka hormon bahagianya turun. Luar biasa kan? Tanpa diperintah itu Pak. Begitu hormon stres kita naik, maka hormon bahagianya turun dengan sendirinya. Sebaliknya, ketika hormon stresnya turun, hormon bahagianya naik. Sehingga siklusnya itu selalu berbeda. Nah, Bapak Ibu, tadi ada gas, ada rem, ada siang, ada malam, ada kortisol, ada serotonin, hormon bahagia. Kan gitu ya? Ini diramut Bapak Ibu, ini diramut. Ketika kita memerlukan gas, ya kita ngegas. Tetapi jangan lupa remnya. Kan itu kan? Nah, malam diciptakan oleh Allah untuk istirahat. Tidur itu Bapak Ibu adalah reset factory terbaik dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Kalau saya punya Samsung, kalau ada masalah, ya kan harus di reset. Awalnya kita cuman resetnya restart, di reset ulang, oh ternyata baik kembali. Kalau semakin bobrok karena sering menggunakan gasnya, maka dia minta yang lain-lain kan, akhirnya minta reset factory, semua programnya harus dihapus, reset factory, kembali seperti baru. Itu ciptaan manusia seperti itu, apalagi ciptaan Allah pada diri kita. Allah punya reset factory yang hebat, yaitu tidur. Biasanya orang yang suka ngegas sulit tidur, betul ya Bu? Ya kan? Nah, ngegas tidur, kemudian siang malam. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah sore hari nggak perlu lagi ngegas, kita harus persiapan untuk reset. Kalau dari jam 8 sampai jam 12 sampai jam 3 silakan mau ngegas, karena itu adalah kebutuhan kita. Yang programmer pasti bagus, yang dokter bekerja dan sebagainya, itu adalah di jam 8, jam 9, jam 10. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Reset factory ini ketika diteliti oleh Profesor Soleh, masih ingat Profesor Soleh dari Kediri yang sembuh dari kanker kulit hanya gara-gara tahajud. Kemudian diteliti sama beliaunya, dengan meneliti fungsi tahajud yang terhadap beberapa 30 orang ya kalau nggak salah, itu 22 apa 30 orang itu santri, dengan ada yang menjadi kontrol, ya kan, ada yang diteliti, ya kan, itu ternyata luar biasa hasilnya. Anak santri yang tahajudnya diikutin dengan ikhlas, ya kan, itu imunnya itu luar biasa, ditandai dengan kortisolnya rendah. Kortisol tadi kan yang gas kan, jadi kan kortisolnya turun, maka serotoninnya yang naik. Nah Bapak Ibu, sama kita hidup seperti itu, perbanyaklah serotonin. Ada yang namanya irama sirkadian. Kortisol itu terendahnya kortisol itu di jam 12 malam. Ya. Kemudian mulai naik. Ya kan, jam 6 atas sudah mulai naik, puncaknya di antara jam 9 sampai jam 10. Itu puncak kortisol. Jadi kalau Bapak sudah tahu jam 9 sampai jam 10, nggak usah ke pasar Bapak Ibu. Nawar nanti dimarahi sama yang ditawar.
naik usia itu puncaknya kortisol meningkat antara jam 9 sampai jam 10. Jam 12 sudah mulai turun, nanti sampai jam 12 malam jadi nol lagi. Itu seperti itu setiap harinya. Itu yang namanya hormon kortisol. Sebaliknya, hormon kebahagiaan serotonin itu munculnya justru di malam hari ketika kortisolnya turun, hormon kebahagiaannya tinggi. Maka kalau saya tanya ke Bapak Ibu, mana lebih indah, mana lebih sejuk, mana lebih nyaman, sholat fardu sama sholat tahajud? Nggak usah dijawab kan? Pasti ada bedanya. Kenapa? Waktu itu juga mempengaruhi. Diciptakan malam itu untuk itu. Ya kan? Maka kenapa sholat tahajud harus tidur dulu segala macamnya? Reset factory. Di-reset, dinolkan kembali, kemudian kita bermunajat pada Allah luar biasa Bapak Ibu. Hormon yang kebahagiaannya itu muncul pada saat itu. Sehingga tidak perlu lagi ada medsos nulis bahagia itu sederhana, cukup semangkok bakso gitu ya kan, itu tipu-tipu kan. Ya kan, bahagia yang sebenarnya itu bukan itu Bapak Ibu. Ya kan, tidak bisa diukur yang seperti itu. Ya, lagi apa namanya healing ya Pak, ke puncak, bahagia itu sederhana gitu kan. Padahal malamnya nggak tidur. Ya kan, bisa nggak bahagia paginya? Nggak bisa. Ketika kita tidak tidur di malam hari, kortisolnya mulai naik. Tidak lagi sesuai dengan normal. Jam 6 sudah melompat. Kayak apa nanti jam 10 sampai jam 11-nya? Karena jam 6 biasanya di sini, jam 6 pagi sudah naik. Itu secara hormonal. Bapak Ibu ya? Ya kan? Nah, udah tahu kayak gitu berarti kan yang pertama stepnya adalah siang bekerja dengan baik, malam gunakan istirahat dengan baik. Nggak boleh begadang. Ya kan? Kemudian kalau begadang nanti hilang itu. Apa? Berapa namanya? Berdekat-dekat dengan yang maha hidup akan hilang itu kalau kita selalu begadang, kan seperti itu. Nah, kemudian tips yang kedua Bapak Ibu ya, itu kan udah biasa dilakukan sehari-hari ya, tapi sekarang disempurnakan ya, disempurnakan. Kalau pagi seperti itu, siang seperti apa gitu ya, bagaimana caranya supaya kortisol itu tidak naik sedemikian dahsyatnya ya kan. Karena kalau kita bekerja dalam keadaan bahagia, mestinya pekerjaan itu selesai 6 jam bisa kita selesaikan dalam waktu 2 jam. Sebaliknya, dalam keadaan panik, bekerja yang seharusnya selesai setengah jam bisa melambat menjadi 2 jam, bahkan sering melakukan kesalahan. Tapi yang disalahkan siapa? Nasib. Yang disalahkan Allah. Kok nggak ngasih yang baik untuk kita, kan gitu kan? Padahal sudah dikasih tadi. Irama-irama itu kan sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, cara tercepat untuk bisa lari ini, ya kan, maka mainkan sistem navigasi kata hati Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu dalam keadaan ngegas, kortisolnya tinggi, itu pasti zona nafsu. Nggak ada ceritanya orang bekerja ingin mencapai target, ya kan, bekerjanya dengan leha-lehe, santai, kan nggak bisa, jadi nafsu. Ya kan. Nah, sebaliknya ketika kita sudah mulai santai, ya kan, mulai tenang, itu kita dalam keadaan zona ikhlas. Untuk mencapai ini sebenarnya mudah banget Bapak Ibu ya. Ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan cemas, ya kan, lakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika kita sedang berdiri marah, maka duduklah. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu? Reset. Orang ngegas terus gitu loh. Ya kan? Ketika kita sedang dalam keadaan duduk masih marah, maka berbaringlah, kan seperti itu. Ya kan? Ketika kita berbaring masih marah, maka ambillah wudhu, bacalah 10 ayat Quran minimal, kan seperti itu. Ya kan? Ya.
Ini kalau dilakukan dengan apa namanya, dengan ritme hidup yang seperti saya sampaikan tadi, siang kita ngegas, malam kita ngerem, itu semakin lama kehidupan kita akan terasa semakin nikmat. Ya, apalagi Bapak Ibu, ada tips-tips sederhana dari psikolog bagaimana kita mencapai sebuah kondisi yang baik. Hanya dengan cara mengolah nafas kita. Nafas kita itu mahal banget kan? Biasanya ketahuan kalau nafas kita itu banget kalau kena COVID. Berterak-terak habis itu. Ya kan? Terjadi apa? Saya kehabisan sekali, tapi nggak sampai ada yang ini. Padahal rumah sakit yang lain sampai kehabisan sampai 2 hari, kan stres banget itu. Betapa mahalnya oksigen. Oksigen itu sifatnya adalah bagaimana mengalirkan oksigen itu ke seluruh tubuh dalam rangka memperbaiki sel-sel yang rusak. Kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Olah nafas. Olah nafasnya bukan kayak olah nafasnya Tapak Suci gitu ya, atau Satria Nusantara. Ya, itu malah bikin stres. Ngegas masalahnya. Ya, kalau olah nafas di mereka itu kan tahan nafas lama banget, kemudian dikeluarkan, gitu ya. Ya kan? Pada saat tahan nafas itu yang terjadi adalah simpatetik, gas. Semua ngegas kan, ngumpulin tenaga katanya. Nah, kita itu kan dalam rangka untuk merilekkan. Nah, supaya rileks, justru nafas kita, kan kita nggak pernah kita pelajari nafas kita. Gimana sih cara nafas yang benar? Ya kan, orang kalau suruh nafas, apakah bisa tenang? Nggak bisa, karena itu gas, ngegas ya, bukan gas ya, ngegas. Ya kan, maka nafasnya nafas lembut Bapak Ibu, nafas lembut, ya kan, kemudian lambat tapi dalam. Tapi nafas dalam itu Bapak Ibu sekalian, itu jangan di atas. Katanya nafas dalam kan ya, nafas dalam itu di dalam, bukan nafasnya diambil sebanyak-banyaknya tapi ngegas. Namanya itu bukan nafas dalam. Nafas dalam itu 3 detik, 4 detik, ya kan, tapi yang bergerak bukan dada, tapi yang bergerak adalah perut. Oke, jangan iya, sulit loh. Ya kan, nah saya contohkan nih. Maaf ya. Cara yang pertama, yang paling mudah untuk berlatih nafas perut dengan lembut, itu berdiri atau duduk, tapi duduknya jangan senden, duduk biasa. Kemudian bahu ini agak diturunin ke depan. Ya. Bukan begini, malah nanti parunya di atas yang penuh, bawah kosong. Artinya nggak ada nafas dalam. Karena yang paling bagus itu alveoli yang di daerah perut. Namanya otot diafragma. Jadi sebelumnya untuk melatih, ini dipegang Bapak Ibu, dipegang, kemudian agak bungkuk sedikit, ya kan? Nafaslah dengan hidung, keluar dengan hidung. Karena Allah memberikan hidung untuk nafas, mulut untuk mengecap. Jangan dibalik. Hidung untuk mengecap, mulut untuk bernafas. Kasihan yang lain, bau. Ya kan? Karena langsung dari perut kan gitu. Nah, itu. Jadi nafasnya dari apa? Ini pegang. Ini pegang itu apa sih sebenarnya? Untuk meyakinkan kita, yang bergerak itu dada atau perut. Lihat saya nafas ya. Padahal saya nafasnya tidak perlu kuat-kuat. Nafas biasa. Gerak nggak tangan saya? Jadi ketika saya ambil nafas, tangan saya keluar. Ketika saya keluarkan nafas, maka tangan saya akan ke dalam. Latihan itu dulu. Ya, ini berhasil. Kalau sudah berhasil bernafas dengan perut, ya kan? Coba Bapak Ibu, sekarang dalam keadaan duduk kayak gitu,
Perhatikan ininya. Kemudian ambil nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari hidung pula. Sederhana banget. Langsung bisa rileks. Sekali nafas saja sudah bisa rileks, apalagi berkali-kali. Apalagi kalau sebelum tidur dilakukan, maka tidurnya akan nyenyak. Ya, itu baru begini Bapak. Tidak dihitung. Padahal kalau nafas kita mau benar, kita berlatih terus. Kenapa saya tidak dihitung? Karena saya yakin Bapak nggak mampu. Sekarang coba misalnya, hitung Pak, bisa nggak sekarang Bapak ambil nafas 6 detik, keluarkan 7 detik? Kesulitan Pak. Susah kan? Padahal kalau ilmu nafas yang pakai gitu ya, itu sampai setengah menit, sampai 1 menit. Saya juga pernah belajar, 1 menit saya sudah kuat. Ya kan? Tapi ternyata gula darah saya malah naik. Karena apa? Gas. Ngegas terus pada saat itu. Ya kan? Jadi sederhana. Apalagi Bapak Ibu ketika keluar nafas, kemudian tarik nafas, di hati kita, di lidah kita itu adalah zikrullah. Nah, jadi luar biasa kan? Jadi lembut banget. Nah, Ibu mulai dari 3 detik keluar, 3 detik masuk. Itu awalnya. Ya kan? Kalau sudah bisa 3 selama beberapa kali ternyata saya mampu, naik Pak, Bapak Ibu. Naik menjadi 4 bisa, naik lagi Bapak Ibu. Coba dengan 5. Ya kan? Setelah 5 selesai baru naik, nariknya itu turun jadi 4. Keluarnya adalah 6. Sama-sama 10 detik, tapi berbeda. Ya kan? Narik nafas 1, 2, 3, 4, keluar nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak latihan agak payah. Harus dilatih mulai dari 3 detik tadi. Ya kan? Pas lagi ngomong cucu, latihan Pak. Iya kan? Dosa nggak kira-kira kalau saya nafasnya saya atur? Kan tidak ada kaitannya dengan agama. Ini olah fisik kan gitu kan? Yang penting nggak ada niatan untuk musyrik apa kan tidak ada. Kan gitu. Kemudian cara terbaik supaya nafas kita murni dari hidung, ya kan? Ora bocor dari mulut, maka lidah ditaruh di langit-langit. Coba Bapak nafas, lidahnya taruh langit-langit. Kira-kira bisa nggak nafas dengan mulut? Nggak bisa kan? Itu cara terbaik. Latihannya lidah taruh di langit, sambil apa? Kita sedang ngegas itu ya, kok jadi nggak enak ya? Kok jadi sulit ya? Apa problemnya ya? Kok jadi ini ya? Langsung aja sambil bekerja. Tapi itu tadi slow dan dalam. Nafasnya dari hidung, supaya bisa dari hidung, lidahnya ditaruh di langit-langit. Sekali itu tip dari saya Bapak, sudah lebih dari 10 menit. Siap kalau misalnya saya masih ada tanya jawabnya. Baiklah, kepada jemaah sekalian, kita beri ruang untuk tanya jawab. Mohon izin mengucap sebentar ya. Bapak-bapak boleh bertanya, 1 orang, ibu-ibu 1 orang, kami beri kesempatan, monggo. Bapak dulu. Pak Budi mungkin akan bertanya, sambil monggo, sami-sami pun dipun sami-sami. Ibu-ibu, monggo, yang bertanya. Sudah paham semua? Ya, monggo Pak Budi. Tentang tadi pengambilan nafas itu apa ada bedanya? Misalnya kadang-kadang kita pernah sering mendengar kalau ngambil nafas itu dari hidung terus keluarnya dari mulut, itu bisa mungkin dari segi setan bukan dari segi baunya tadi. Iya Bapak, itu aja. Jadi ngambil nafas dan keluar nafas beda Pak ya, dari hidung sama dari mulut, dari sisi kesehatan. Di mulut kita itu nggak ada bulu-bulu Pak, namanya silia-silia.
Jadi kalau misalnya dipelajari secara anatomi, di hidung kita itu luar biasa Allah menciptakannya. Ya, ada yang namanya konka, bisa membesar, bisa mengecil, dan itu semua ada bulu-bulunya. Lah bulu itu yang pertama itu adalah menghangatkan. Ya kan? Kemudian bulu itu yang kedua adalah membunuh kuman. Kan seperti itu ya Pak ya? Ya kan? Nah, sehingga ketika kita bernafas dengan hidung, kemudian dikeluarkan dengan hidung, fungsi hidung itu murni untuk nafas. Kan seperti itu Pak? Sehingga dampak kepada tubuh kita ketika kita pelan-pelan narik nafas dari hidung, selain udara yang kita hirup itu adalah bersih dari kuman, ya, masuk ke paru-paru, maka akan terasa hangat bagi seluruh tubuh. Karena fungsi hidung juga menghangatkan. Gitu Pak. Sehingga saran saya tetap belajarnya adalah dari hidung dan keluar dari hidung. Enggak, biasanya penanggal itu masuknya dari hidung, tapi keluarnya dari mulut gitu. Iya, nanti bedakan Pak. Jadi tadi saya belajar, kan belum dipelajari ya, nanti belajarnya di rumah silakan belajar, keluarkan nafas dari mulut, ya kan, tapi dalam waktu yang lama, sampai 6 menit, nggak bisa Pak, 6 detik, keluarkan dari hidung, dari mulut langsung keluar, sehingga kehangatan udara yang diberi oleh Allah lewat oksigen yang masuk lewat hidung, cepat sekali keluar, kalau itu keluar dari mulut. Ya kan? Nah, jadi diharapkan nanti hangatnya itu lama sehingga kita bisa rileks. Tujuannya kan kita rileks Pak. Rileks itu rem. Nah, kalau kita sedang rileks, itu yang keluar adalah justru hormonnya adalah hormon bahagia. Gih Pak Gih. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau bertanya nih. Ini saya mumpung ibu belum ada yang bertanya. Untuk tadi yang disampaikan masalah siklus malam untuk istirahat, sedangkan siang untuk ada petik ngegas dan seterusnya. Bagaimana insan-insan yang kodarullah berkebalikan? Saya pernah bekerja di SPB itu hampir 12 tahun, yang kena shift malam, mungkin juga insan kesehatan, BPKM dan sebagainya juga mengalami hal yang sama. Nah, itu tipsnya bagaimana Ustaz? Agar bisa balance. Ya, tips untuk pekerja malam, ya kan, pekerja malam yang sehat maksimal bekerja di shift malam 2 hari, 2 kali, baru ditutup dengan istirahat 2 hari. Jadi kalau di rumah sakit itu yang shift itu pagi 2, ya, siang 2, malam 2, libur 2, nanti baru pagi lagi. Jadi yang menjadi sakit itu kalau malamnya itu nggak teratur, kemudian malam terus, karena memang mohon maaf ya, siang cari di mana itu ya, malam bisa ya cari di situ, ya kan? Nah, apa yang dicari? Rezeki Allah kan? Bener nggak? Apa yang dicari adalah rezeki Allah. Rezeki Allah kan ada di hamparan di mana-mana. Tetapi Allah mengatakan bahwa carilah rezeki itu di siang hari. Ketika di sini ada pola yang sampai bekerja malam, itu kan melanggar sunnah, melanggar sunnatullah kan? Sunnatullahnya itu kan kalau malam tidur kan seperti itu. Tapi kehidupan modern tidak berlaku seperti itu. Di rumah sakit juga seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, jarang-jarang dong ada dokter tuanya itu bagus. Betul enggak? Ya kan? Sudah stres di pagi hari, malamnya juga dokternya stres. Ya kan, duitnya banyak-banyak. Kan tidak ada kaitannya dengan duit. Tetapi kesehatannya, kesehatan para dokter, kesehatan para perawat dan pekerja malam itu tidak sebagus kalau orang itu tidak bekerja malam hari. Kan bukan hanya dokter ya. Wong angkringan yang ngono ya, Mas. Ya kan? Angkringan, kalau di sini sih angkringannya jam 7:30 sudah nggak ada. Kalau di Surabaya, angkringan itu mulai bukanya jam 10 malam, itu baru namanya angkringan. Sampai subuh kan gitu kan ya. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang salah, ya kan? Karena dia masih muda nggak terasa. Kalau itu dilakukan secara berulang-ulang, dampaknya ketika tuanya.
Jadi tipsnya itu maksimal bekerja pada shift malam 2 kali, habis itu istirahat. Karena kan tidak cukup bekerja malam hari, siangnya tidur terus. Untuk merubah siklus itu juga harus punya harus adaptasi kan. Selama 2 hari istirahat itu beradaptasi untuk merubah siklus ke berikutnya, menjadi pekerja pagi sama pekerja sore lagi gitu. Pertanyaan itu selalu muncul ya kan, selalu muncul pertanyaan ini karena di dunia modern seperti ini. Tapi kalau kembali kepada zaman dulu, kakek nenek moyang kita, ada nggak yang bekerja malam? Nggak ada. Malam semua tidur, habis maghrib sudah, apalagi nggak ada lampu, semua tidur bahagia. Iya kan? Bahagia banget. Kenapa? Pasti itu hormonnya adalah hormon itu yang keluar karena gelap. Maka salah satu cara untuk bagaimana hormon bahagianya yang muncul pada malam hari, kalau tidur jangan pakai lampu Bapak Ibu. Tirulah nenek moyang kita. Sekarang kan tipuan, iya toh? Begini kan kita nggak ngelihat ini kalau ini seperti malam hari, ya kan? Sehingga hormon kita ini hormonnya hormon kortisol terus nih, naik terus nih, ya kan? Begitu sudah malam hari kan kortisol sudah mulai turun kan, nah sehingga nanti hormon bahagianya yang naik. Sebenarnya kita yang salah ya. Kenapa sih kita kok ngikutin yang seperti ini gitu? Dulu zaman kakek saya enak banget, nggak pernah sakit kakek saya kan, sakitnya sedikit sekali. Kenapa? Malam pasti tidur. Begitu pagi nggak pernah kakek saya itu sarapan. Ada bapak ibu yang kakeknya sarapan? Jangankan kok sarapan, nggak ada, itu harus dicari dulu kan yang mau dimakan hari ini. Kalau sekarang yang mau dimakan seminggu lagi, sebulan lagi udah disiapin sekarang. Belum tentu kita makan kan gitu kan, itu kan beda gitu. Makanya aneh ya, ilmunya aneh. Makanya tadi kosongkan gelas tadi. Nanti coba dipraktekkan, nyaman apa tidak itu semua kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Saya minta mbak saya aja untuk berlatih itu. Wah, sudah 6 bulan gak berhasil Bapak Ibu. Susah katanya. Hanya berlatih suruh nafas. Lidah suruh naikkan. Ternyata enggak karena enggak biasa. Sehingga pada saat tidurnya pasti ngorok kan? Yang ngorok. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, ada lagi satu kesempatan. Moga Bu. Yang mau saya tanyakan mungkin agak beda ya Pak. Bagaimana korelasinya antara cara berpikir seseorang dengan penyakit badan? Biasanya kan ada orang yang dalam keadaan stres misalnya, terus penyakit Macam-macam. kambuh apa penyakit. Kadang-kadang kan kalau dia sudah mulai Relax. penyakitnya hilang. Nanti kalau dia mulai lagi penyakitnya kambuh lagi. Ya Bu. Jadi 80% sakit itu penyebab utamanya adalah pola pikir. Yang 20%-nya itu hanya karena makanan, kenapa? Tapi yang sekarang yang disalahkan kan makanan segala macamnya gitu ya. Ya kan, harus perlu diet dan semacamnya. Padahal dengan pola pikir yang benar itu insya Allah sakitnya nggak akan sampai seperti itu. Jadi sangat erat sekali hubungannya sakit dengan pola pikir. Bahkan Ibnu Sina, bapak kedokteran kita, ya kan, bapak kedokteran kita itu menyampaikan bahwa kebahagiaan atau ketenangan itu adalah 50% dari penyembuhan. Sebaliknya, ketakutan atau kepanikan itu adalah 50% kegagalan penyembuhan. Makanya saya tadi katakan, saya tidak mau bicara obat ke dokter apa itu, terserah Bapak Ibu sekalian. Ya kan, tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa kemanapun kita berobat, manakala kita masih panik, maka sesungguhnya kita memilih 50% untuk kegagalan pengobatan, apapun pengobatannya.
Sehingga dokter tidak boleh mengklaim dokter sebagai penyembuh. Herbalis tidak boleh dong mengklaim herbalis sebagai penyembuh. Ya kan? Semua yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sangat erat sekali, Bu. Bahkan ada yang namanya penyakit psikosomatis. Ya kan? Kalau saya sedang stres, tangan saya gatal. Kan tidak ada kaitannya, gitu kan? Padahal itu sering seperti itu. Kok saya sering gatal ya? Kok saya sering gatal? Ternyata karena stres apa? Kan seperti itu kan? Tidak hanya emah saja yang psikosomatis, Bapak Ibu. Ya kan? Bahkan kadang-kadang sesak seperti asma ternyata juga psikosomatis. Ya kan? Kalau datang ke dokter pasti dikasih obat kan? Ya datangnya ke dokter. Datang ke tabib, datang ke herbalis, ya pasti dikasih obat kan? Ya toh? Kalau datang ke tukang bekam pasti dibekam kan? Gak mungkin datang ke bekam terus dinasehatin, kamu harus begini, kamu harus begitu. Iya sih sedikit, tapi kan bekamnya yang didahulukan. Begitupun datang ke PKU, mesti pengobatan modern yang didahulukan. Itu ya biasa seperti itu gitu loh. Kalau Bapak Ibu, jadi saya kan kalau jualan seperti ini tuh ya, kok gila itu dokter, direktur rumah sakit kok jualannya kayak gitu? Apa nggak khawatir rumah sakitnya sepi? Ya kan Pak? Itu kan pikiran manusia. Saya berpikirnya sederhana aja. Allah mengatakan di dalam Al-Quran yang sering disebut oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu, ketahuilah bahwa hanya sedikit orang yang pandai bersyukur. Jadi semua orang itu ada di beta. Begitu ada di beta pasti sakit, Bapak Ibu. Jadi rumah sakit tidak akan pernah sepi. Kecuali Bapak Ibu yang hadir di sini kembangkan ilmu ini sendiri-sendiri, Bapak Ibu akan menikmati hasilnya. Ya kan? Problemnya pasti banyak yang gagal. Kenapa? Tadi kembali ke mengeluh, cemas. Kenapa cemas tadi? Ya kan, tidurnya nggak beres. Ya kan, suruh bergerak tidak bergerak, mager saja. Ya kan, katanya mau nyontoh Rasulullah. Sing dicontoh apaan nih? Wong Rasulullah tuh bergerak terus kok. Ke masjid aja nggak pernah pakai mobil, sekarang ke masjid pakai sepeda motor. Ya kan, mintanya sehat. Kan itu kan pola pikir Bapak Ibu. Iya kan, maka jalan kaki satu-satunya. Kan gitu kan? Kalau perlu ke masjidnya yang nggak jauh lah. Supaya apa? Ada upaya untuk itu. Itu misalnya seperti itu. Kembali ke memang pola pikir nggak bisa lepas dari kesehatan fisik. Sebut apa sih yang tidak disebabkan oleh pola pikir? Kanker misalnya. Yang sampai hari ini dokter pun bingung apa sih penyebabnya kanker. Sehingga ilmunya dokter itu kan terbatas. Begitu kanker disebut atopi, penyebabnya tidak diketahui. Cuman disinyalir, diduga adalah penyebabnya bla bla bla, termasuk yang disebut dengan karsinogenik. Pertanyaannya, banyak orang ngerokok yang karsinogenik, ya ora kena kanker rokok. Ya toh? Kan gitu, Bu. Ada orang yang tidak merokok kena kanker paru. Dulu ceritanya waktu saya masih kuliah, ya kan, beberapa puluh tahun yang lalu, kalau orang sakit kanker payudara biasanya orang yang tidak pernah punya anak, betul? Sekarang anak 4, anak 5 ya kena kanker payudara. Dulu kanker serviks itu hanya menyerang orang-orang yang banyak anak, banyak berhubungan badan dengan beberapa pasangan. Sekarang kita nggak tahu dia berhubungan dengan siapa, tapi nggak punya anak pun ada kanker rahim. Iya kan? Itu semua kenapa? Karena pola pikir, Bapak Ibu. Pola pikir, kata ini saya menyampaikan pendapatnya Imam Al-Ghazali, imam kita. Hati-hati dengan perasaanmu, karena setiap perasaan yang diulang-ulang akan melahirkan sebuah pikiran. Hati-hati dengan pikiranmu, kata beliau, karena pikiran yang diulang-ulang akan menghasilkan
kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena kebiasaan yang dilakukan dengan ulang-ulang itu akan melahirkan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan orang yang berulang-ulang itu adalah karakter. Karakter itu adalah nasib kita. Maaf ya kalau misalnya ada kita melihat orang itu kok jelek amat ya, adabnya ini kok suka gini, suka malak orang segala. Itu kan karakter. Apakah bisa? Ya kan, Ustadz tiap hari sholat di sini, tiap hari sujud, tiap hari ini, tiba-tiba malak di jalan? Kan tidak ada. Ya kan? Jadi semua itu dilakukan karena dilakukan secara berulang-ulang. Seperti ini juga Bapak Ibu. Kalau saya cuma mengatakan seperti ini, kemudian Bapak Ibu nyoba 2-3 kali, habis itu selesai. Nggak mandi omongannya Dr. Muzairi. Ya karena cuma 2-3 hari. Untuk menjadikan kebiasaan minimal 20 hari Bu. Itu hasil penelitian. Makanya kan kalau ingin belajar menghafal Quran, setiap 20 hari diulang-ulang 20 hari melekat, diulang-ulang 20 hari melekat. Selama belum 20 hari, seperti saya, ya kan, hafal ayat 5 ayat pertama ya, begitu pindah ke 5 ayat kedua, yang ini hilang. Iya kan? Nah, itu terus sampai melekat. Dan melekat itu butuhnya 20 hari. Nggak tahu kok 20 hari ya. Itu bukan mitos, karena itu hasil penelitian. Itu yang dipakai oleh teman-teman kita para ustadz, bagaimana mengajarkan hafalan Quran kepada anak-anak ya, yang seperti itu. Nah, anak penghafal Al-Quran itu kan tidak pernah marah ya Bu. Gak mungkin kita masih ada di keluh, cemas, marah, tiba-tiba ingin menghafalkan Quran. Susah banget, seperti saya. Saya susah banget karena saya banyak dosa. Tahu kalau saya masih sering di sini, maka segera bergeser. Sadar kita di sini, segera bergeser. Ya kan? Sampai kalau kita ngomong saya ikhlas, tidak perlu diomongke. Kalau saya ngomong saya ikhlas, berarti tidak ikhlas. Kan gitu kan? Nah, zona ikhlas tuh kita sabar, syukur, tenang, bahagia, itu ikhlas kita. Ya kan? Selama kita masih ada yang situ-situnya itu, yang kiri-kiri ini Pak. Ya kan? Itu kan kalau sepeda motor kan, presneleng 2 ya, dikebut, banter-banter, tapi habis itu, gitu kan? Sama. Maka perlu latihan ini, navigasi kita dihidupkan. Ya, kalau hadisnya jelas kan bahwa Allah lah yang membolak-balikkan hati. Ya kan? Maka mintalah kepada Allah supaya kita ditetapkan dalam zona yang kanan. Kan gitu ya Pak ya, kan gitu kan ya. Iya kan? Nah, tapi masa minta toh katanya siapa? Ustadz Adi Hidayat, kalau kita lihat YouTube-nya, nggak cukup dengan amin kan itu kan ya, nggak cukup Pak dengan gitu, tapi dipraktekkan gitu. Nanti akan tahu keajaibannya Bapak Ibu. Tiba-tiba kita berubah, tiba-tiba kita mendapat sanjungan dari istri, karena istri kita bingung, kok berubah ya, biasanya marah banget kok sekarang kok enggak. Jadi dilatihnya di sini. Kata Rasulullah, perang terbesar adalah melawan hawa nafsu, tapi kita nggak pernah tahu gitu loh. Ini kita sedang perang atau tidak kan kita tidak pernah sadar. Padahal setiap kita perang, setiap saat kita perang, bagaimana kita tetap sabit kolbi ala di ini kan seperti itu. Sekarang itu saya sampai jam 9:30, mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu. Mohon dimaafkan saya yang fakir ilmu ini, hanya ini punya saya. Ya kan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau bermanfaat monggo dipraktekkan. Saya ingin jariahnya. Setiap kebaikan insya Allah jariah kepada saya. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.